الاستماع وعلى هذا الانتفاع وعلى هذا الاجتماع ما نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجمع المبارك أن يجمعنا مع نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diizinkannya kita mendengar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan kita untuk mendapatkan manfaat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk berkumpul, dan kita berharap sebagaimana Allah mudahkan kita untuk duduk, berkumpul, mendengar, mendapatkan manfaat, Allah mudahkan kita juga untuk mendengar suaranya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mudahkan kita terus untuk mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah mudahkan kita untuk sebagaimana dimudahkan berkumpul pada malam hari ini yang mulia, Allah mudahkan kita juga untuk berkumpul dengannya nanti di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai ke malam keempat bulan Ramadan. Tanpa disadari, dari setiap malam dan paginya, siang dan malam, Allah utus malaikat yang selalu memberikan ampunan kepada kita seluruhnya. Wajar jika umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya, tapi paling banyak penghuni surga dan paling banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari kajian-kajian sebelumnya, saat ini kita sampai kepada kajian atau hal yang keempat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malam pertama Allah memandang. Jika Allah memandang, tidak akan disiksa selama-lamanya. Dan yang kedua disampaikan bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa lebih indah daripada bau kasturi atau minyak misik. Dan yang ketiga, malaikat selalu meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa di siang dan di malam hari. Dan yang keempat, Allah mengatakan, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Allah mengatakan kepada surga, wahai surga, bersiap-siaplah kalian dan perindahlah kalian, rapi-rapikan, bersih-bersih, bersiaplah kalian untuk hamba-hambaku yang akan menjadi penghuni kalian, wahai surga. Ausyaka an tastarihu min ta'abid dunya ila dari karamati. Mereka layak dan pantas mendapatkan tempat yang istimewa setelah capeknya, susahnya perjuangan beribadah kepada Allah di muka bumi. Mereka pantas dimanjakan untuk mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Keistimewaan yang keempat, khusus bulan Ramadan, surga direnovasi. Jadi wajar kalau ada umat Islam yang mampu, dia cat ulang rumahnya, dia bersih-bersihkan lagi keadaannya. Ini semuanya mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Jangan dibilang puasa tidak bagus, taraweh bolong-bolong, zakat juga tidak, sedekah juga tidak, kotak amal asal lewat saja, senyum-senyum pura-pura tidur. Waktu sebelum hari raya dia cat rumahnya. Hati-hati, memperapikan rumah sebelum datangnya bulan Ramadan, sesungguhnya itu ternyata amalan yang dilakukan Allah untuk memperindah surga, disiapkan bagi kita semuanya. Insya Allah kita penghuni surga, insya Allah. Dan wajar ketika disampaikan nanti pun di akhirat, ketika di pada mahsyar, kita faham bahwasanya semua orang tidak memakai sehelai benang pun untuk menutupi auratnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, semua orang lari dari satu sama lain. Bapak tidak lagi kenal anak, ibu tidak lagi kenal anak, apalagi teman sama teman, apalagi suami istri, saling lari, tidak saling pengenal di situ. Maka saat keadaan tersebut pun Nabi Muhammad yang mengatakan mendekatkan diri kepada orang-orang yang takut, Nabi Muhammad yang membuat tenang, Nabi Muhammad yang membuat nyaman.
dan dikatakan di keadaan tersebut pun tidak semua orang pakai baju dan tidak ada makhluk manapun itu peduli dengan aurat kanan dan kiri. Mau artis kah, mau apakah, dia tidak akan peduli dengan auratnya, tidak. Keadaan lebih menakutkan dari hal tersebut. Keadaan di luar bayangan kita. Saat-saat tersebut pun ternyata ada golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sundusin wa istabrak. Apa itu sundus? Apa itu istabrak? Sundus itu kain sutra yang biasa menutupi yang biasa menempel di kulit. Biasanya kain sutra tersebut diharamkan digunakan di dunia, tapi itu adalah pakaian orang-orang penghuni surga. Diharamkan tapi hanya bagi laki-laki. Perempuan sangat dianjurkan memakai kain sutra. Sebagaimana juga emas diharamkan bagi laki-laki tapi sangat dianjurkan bagi perempuan. Ini bukan ucapan saya, tapi ucapan manusia yang setiap malam meneteskan air mata mendoakan kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi perhatikan, laki-laki kaya seperti apa kalian, budaya seperti apa, kalau harus menolak caranya Nabi Muhammad, tinggalkan. Jangan pakai emas, jangan pakai sutra. Laki-laki dibolehkan pakai kain sutra yang dicampur dengan kain yang lainnya. Seperti ada sarung-sarung yang mahal, itu ada campuran sutra, itu boleh. Kalau perempuan sangat dianjurkan. Kenapa? Subhanallah hikmahnya, laki-laki yang biasa pakai kain sutra dan juga biasa pakai emas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, identik sifat kelakiannya luntur. Dari sisi kekuatan kelakiannya, dari sisi akal pikiran kelakiannya luntur. Laki-laki tapi bukan seperti laki-laki sebagaimana yang pernah dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memerintahkan burung hudhud. Burung hudhud itu bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Kalau yang bisa bicara sekarang cuma burung Jakob ya. Burung Jakob sama burung Nuri. Enggak seperti itu burung hudhud. Ini ngobrol, cerita secara detail. Ini intelijennya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pada suatu hari utus Hudhud, coba pergi ke kampung sebelah. Lihat berapa jumlah laki-laki, lihat berapa jumlah perempuan. Ini burung zaman dulu, dia bisa sensus. Densus lain lagi. Dia bisa sensus jumlah penduduk laki-laki perempuan. Sampai di sana burung hudhud balik lagi lapor sama Nabi Sulaiman. Hormat Nabi Sulaiman. Iya, bagaimana? Tidak ada laki-lakinya. Hah? Semuanya perempuan. Hud, bicara betul ini? Iya, betul. Tidak ada laki-lakinya sama sekali. Kalau gitu pasukan disiapkan, ayo kita pergi ke kampung sebelah. Sampai di kampung sebelah, Nabi Sulaiman dan pasukan melihat banyak laki-laki lagi nongkrong. Biasalah minum kopi, main catur, gaple. Sudah begitu aja nongkrong di luar. Hud, dipanggil sama Nabi Sulaiman. Sini dulu, siap. Tadi kau bilang tidak ada laki-laki. Baru itu apa yang di depan kita, laki-laki semuanya. Aduh, Nabi, dia itu laki-laki tapi bukan seperti laki-laki. Kenapa? Tidak bisa jadi pimpinan di rumah tangga. Kenapa demikian? Takut sama DPP tua. Bukan laki-laki. Zaman dulu burung, kurang ajar burung ini. Burung bisa nilai orang itu laki-laki atau bukan. Satu kampung dianggap bukan laki-laki sama burung. Kenapa? Karena tidak bisa menjadi pimpinan dalam rumah tangga. Siapa yang punya burung hudhud sekarang boleh cek kah? Cek di Timika ini berapa banyak laki-laki. Nah itu kenapa? Sebab-sebabnya kebanyakan banyak melanggar syariat Islam. Salah satunya pakai emas sama pakai sutra. Dan yang lebih intim lagi, kalau orang yang sudah menikah tahu tidak perlu banyak telur bebek, telur madu lah. Itu bagian Ustadz Fauzan sama Ustadz Burhan lah nanti. Sama Pak Haji Idrus mau tanya lebih detailnya bagian-bagian mereka. Saya nggak paham apa-apa. Biasanya identik lebih lemah ketika menghadapi perempuan. Paham? Ini ilmu. Tapi terlanjur banyak anak-anak benar-benar nggak paham lah mereka. Ibu-ibu juga kalau mau protes sama laki-laki, kenapa suka lemah, kenapa suka begini, ini ilmu agama harus dijelaskan. Cek punya sutra nggak, punya emas yang dipakai nggak, suruh lepas karena itu membuat lemah kita. Tapi kalau perempuan yang menggunakan sutra,
perempuan yang menggunakan emas malah itu mendatangkan aura lebih tinggi sehingga suami lebih senang melihat istrinya dibanding wanita lain yang bukan mahramnya. Paham? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu paham, minta emas yang banyak sama suami, minta pakaian sutra sama suami yang mahal-mahal, itu sutra mahal, emas juga mahal, tapi mintanya lihat juga keadaan suami. Suami mampu minta boleh, bahkan nafkah kepada orang rumah di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Minta yang banyak kalau bapaknya mampu. Minta maaf Pak, maaf banget, saya harus sampaikan ini karena ini hal yang baik. Ibu-ibu juga jangan paksakan, suami kasihan cari nafkah ini banting tulang untuk sekolah anak, untuk bayar kosan, untuk hal-hal yang lain. Jangan dipaksakan. Bang, lihat dengar omongan Ustadz itu, belikan emas, belikan sutra. Saya nggak punya uang. Tidak penting, yang penting omongan Ustadz. Jangan. Fahamin agama dengan sempurna. Maka surga di padang mahsyar saat orang tidak punya pakaian. Berapa menit itu? Sudah selesai 15 menit, minta maaf ya. Berapa menit? Belum? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Kalau kasih kode sama saya 4 menit, kasih kode saya nggak sadar lempar botol. Ya. Kemudian ketika di padang mahsyar semua orang tidak pakai pakaian, tapi ada orang yang istimewa. Siapa mereka? Surga ini demo kepada Allah di padang mahsyar. Surga ini makhluk sosoknya mengeluarkan diri, dia bagi-bagi pakaian. Orang-orang yang puasa wajibnya betul, tapi ya yang betul-betul, bukan Abu Nawas. Puasa betul, puasanya amanah, tidak bohong, tidak dusta, dan bicara apa adanya, juga belum mengaji. Belum lagi kalau wudhu kumur-kumur sunnah 3 kali, keluar memang 3 kali. Jangan kumur-kumur 3, keluar 2,5. Yang begitu-begitu nggak dapat ini surga panggil. Belum lagi yang tambah puasa sunnah, apalagi nanti puasa Syawal. Setelah Ramadan puasa Sittah min Syawal 6 hari, itu dianjurkan sekali. Sunnah bagi mereka yang mengerjakan seperti itu, ini surga turun tangan. Dia tidak bisa melihat ahli surganya pakaian seperti itu, walaupun mereka semua dalam keadaan takut. Dikasih sundus pakaian sutra yang menempel ke badan. Belum lagi istabrak, itu pakaian sutra yang warnanya kehijau-hijauan. Sundusin pakaian sutra yang berwarna putih, pakaian dalam. Kalau istabrak itu hiasan seperti sorban atau selendang yang warnanya kehijau-hijauan. Jadi pakaian orang di surga kebanyakan pakaiannya putih dan juga pakaiannya hijau. Karena itu putih dan hijau sangat dianjurkan untuk kita gunakan. Kalau seandainya ada baju yang putih, pakai. Gak ada baju yang putih, hitam, kebetulan saya pakai hitam, pakai sorban warna putih, pakai songkok warna putih. Ustadz, kalau mau pakai hitam semuanya boleh, tapi kalau mau nambah pahalanya, ingat Rasulullah juga pernah pakai warna hitam, pernah pakai warna merah, pernah pakai warna hijau, pernah pakai warna putih. Semua warna pernah dipakai. Kalau kita niat pakai warna-warni karena Rasulullah, maka pahalanya berbeda dan surga pun menyambutnya dengan sambutan yang berbeda. Subhanallah, kita dipanggil-panggil sama surga. Di surga itu bidadarinya juga luar biasa, cantik-cantik. Luar biasa cantiknya. Itu dikatakan, kalau ibu-ibu jangan baper Bu ya. Saya harus menyampaikan apa yang betul. Bidadari kalau pakai selendang, seandainya selendangnya ini disebarkan sekali saja di dunia, lewat sebentar seperti ini, itu dunia tidak akan ada lagi bau-bauan yang tidak baik, walaupun ban yang ente bakar. Gak ada lagi bau gak enak, semuanya jadi harum. Sekali selendang, satu selendang dilempar begitu selendang, coba selendang ibu-ibu, coba tes. Rumah jadi apa kira-kira? Belum lagi bidadari itu, seandainya bidadari, panjang cerita nanti nggak jadi 4 menit. Kita dibahas yang lain aja sudah ya. Tapi Bu, bidadari itu cantiknya luar biasa. Bidadari kalau meludah di lautan, lautan itu menjadi manis semuanya. Bidadari itu indahnya bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Nanti Ustaz Fauzan sama Ustaz Burhan bagian terjemahan. Saya takut terjemahin juga. Paham artinya dia. Jangan kepo juga nanti. Pokoknya keindahan-keindahan bidadari diceritakan sama Al-Quran.
Tujuannya kenapa? Biar kita semangat ibadah. Terus ibu-ibunya cemburu. Bidadari terus yang dibicarakan. Mana bagian bidadara ini? Bu, pikirkan bagi ibu-ibu untuk gimana caranya menjadi ahli surga. Karena wanita yang sampai masuk ke dalam surga adalah pimpinannya para bidadari-bidadari. Bidadari di sana itu sebagai pelayan, bukan selingkuhan, tenang aja. Kalau ibu masuk ke surga, bapak selamat. Tapi kalau ibu gagal masuk surga, bapak digandeng sama bidadari. Nah, kalau cemburu, gak mau bapak sama bidadari di surga, bikin diri kita jadi wanita yang soleha, sehingga suami di dunia dan juga suami di akhirat. Tapi wanita yang soleh menjadi pimpinannya bidadari. Ulama kita di Terem itu kadang suka candaan yang membuat jangan perempuan tuh galau atau kecil hati. Apa dikatakan, tahu nggak bidadari yang sifatnya indah luar biasa? Kode sudah habis. Sudah. Wallahu. Tapi nanggung ini. Cerita begini nggak enak, terpotong. Akhirnya begitu sholat tarawih pikirin bidadari, hidungnya, matanya merah kah, coklat kah, biru kah. Dikatakan wanita yang berhasil masuk ke dalam surga itu tidak sebanding dengan bidadari walaupun jempol kakinya. Ibu-ibu lihat jempol kaki ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu lihat. Oh begini bidadari, saya pikir cantik. Masih bagus jempol kaki saya dibanding bidadari. Kalau masuk surga, ya. Kalau nggak suka nonton film drakor, itu masuk surga. Tapi kalau tontonannya drakor aja, ada kumpul gosip aja, ya Allah, nggak akan susah tuh, kalah pasti dapat selingkuhan dari bidadari. Bukan selingkuhan, dikasih halal sama Allah dan diangkat cemburu nanti di dalam surga. Maka insya Allah ini masih ada lagi yang disampaikan, tapi waktu sudah sedikit, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita, motivasi kita. Surga sangat menanti kita, maka jadikan diri kita layak disambut oleh surga. Jadikan diri kita ini pantas dipanggil-panggil oleh surga. Jadikan diri kita ini dengan Ramadan yang sangat mulia ini pantas untuk mendapatkan sundus wa istabrak, kain sutra pakaiannya orang-orang surga, dipakaikan bagi orang-orang yang berpuasa sebelum masuk surga. Tujuannya apa? Ini adalah paten menjadi ahli-ahli surga. Belum masuk surga sudah dikasih pakaiannya. Insya Allah kita dijadikan ahli surga dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada surga, dan diberi kekuatan untuk meninggalkan semua perbuatan yang menjauhkan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.